Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi saya yaitu Rembersku. Oke, next. Latar belakang saya untuk membangun desain UI UX aplikasi reimbursement karyawan itu untuk menjawab permasalahan umum dalam proses klaim penggantian biaya di lingkungan perusahaan. Saat ini proses klaim masih dilakukan secara manual dengan mengisi formulir fisik, melampirkan bukti pembayaran, dan menyerahkan dokumen ke bagian keuangan. Proses ini tidak efisien, berpotensi menyebabkan kehilangan bukti klaim, serta menimbulkan keterlambatan pencairan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan solusi digital yang mampu mempermudah karyawan dalam mengajukan, memantau, dan mendapatkan persetujuan klaim secara transparan. Di sini kami menggunakan metode design thinking yang dimana ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu user interface design, yang kedua itu clickable prototype, lalu yang ketiga penerapan SUS atau survei seperti itu. Di sini di tahapan ini yang pertama perancangan antarmuka pengguna secara mendetail untuk memvisualisasikan fungsionalitas sistem. Proses desain mencakup pembuatan tata letak halaman login sebagai gerbang autentikasi, dashboard sebagai pusat informasi utama, serta formulir fungsional untuk fitur tambahan reimbursement dan edit profile guna memastikan pengalaman pengguna yang intuitif. Nah, di sini di halaman login ada 2 field, yaitu email dan password, dan ada centang ingat saya, lalu ada button masuknya, dan beberapa image atau logo Rembersku-nya. Selanjutnya di dashboard karyawan itu ada beberapa elemennya. Ada button edit profile, button keluar, lalu ada informasi profilnya. Selanjutnya ada riwayat reimbursement-nya. Di sini ada statusnya, ada status all, approve, reject, dan pending. Di sini karyawan bisa filter by bulan. Misalnya September 2025 itu apa aja reimbursement-nya yang udah diklaim. Lalu di sini ada kategorinya, total berdasarkan kategori. Misalnya untuk transportasi berapa, 100.000, untuk makanan 200.000, parkir 500.000, dan lain-lain. Lalu di sini ada pagination. Kalau misalkan mau next itemnya, tinggal klik saja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada edit profile berbentuk modal atau dialog. Di sini ada beberapa field yang mesti dirubah, misalnya nama, yang kalau misalkan statusnya seperti ini, email tidak bisa dirubah. Lalu di sini jenis kelamin dalam bentuk drop down. Di sini tanggal lahir dalam bentuk selector date atau pilih tanggal. Di sini ada alamat berbentuk teks dan button edit. Selanjutnya ada tambah reimbursement. Di sini tambah reimbursement ada beberapa field yang tidak bisa di edit atau diisi, yaitu nomor rekening yang pertama dan nama. Lalu di sini ada posisinya. Untuk selanjutnya ini ada kategori. Kategori ini bentuknya drop down. Nah, di mana user bisa milih ketika kategorinya dan lain-lain, itu akan muncul keterangannya, misalnya dan lain-lainnya itu apa harus diisi, misalnya servis laptop. Lalu di sini ada tanggal bentuk date selector juga. Lalu di sini ada upload file pendukung. Upload file pendukung ini user bisa memilih berdasarkan kamera atau berdasarkan file manager. Lalu selanjutnya jumlahnya berapa rupiah misalnya yang ingin direimburse, dan catatan tambahan. Lalu di sini bisa klik submit. Oke, untuk tahapan kedua ini clickable prototype.
Di tahapan ini pengembangan clickable prototype melalui penyusunan interaksi antar halaman di dalam Figma. Proses ini bertujuan untuk mensimulasikan alur kerja aplikasi secara nyata sehingga transisi dari halaman login menuju dashboard hingga proses reimbursement dapat diuji fungsionalitasnya sebelum masuk ke tahap pengembangan kode. Lalu di sini ada flow prototype atau alurnya. Yang pertama itu simulasi alur pengguna dimulai dari autentikasi login. Selanjutnya masuk ke halaman dashboard utama, selanjutnya melakukan pengisian formulir tambahan reimbursement, lalu bisa meninjau daftar pengajuan pada riwayat reimbursement-nya. Selanjutnya bisa melihat rincian data melalui detail reimbursement. Selanjutnya itu udah selesai. Sampai di situ saja untuk flow-nya. Oke, ini ada contohnya. Selanjutnya, nah ini contoh untuk clickable prototype-nya. Nah ini kenapa aura-auran ya pembentukannya. Ini karena sebenarnya simple untuk flow-nya yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi ini karena banyak komponen yang harus dihubungkan gitu ke komponen lain, misalnya button, item-item listnya, lalu ini fieldnya, maka itu menjadi sangat banyak ininya, jadi agak berantakan. Oke. Selanjutnya di sini ada tahapan yang terakhir yaitu SUS atau System Usability Scale. Untuk tahapan ini melakukan evaluasi menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk mengukur tingkat kegunaan usability system dari perspektif pengguna melalui kuesioner standar yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Kami mengukur aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang telah dirancang. Di sini kami membuat 10 pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan, saya berpikir kita akan menggunakan aplikasi Reimbursement, lalu apalagi saya merasa aplikasi Reimbursement rumit untuk digunakan. Nanti ada beberapa jawabannya, ada pilihan jawabannya, misalnya tidak setuju, setuju, dan sangat setuju, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hasilnya, hasil responden dari 10 user yang mencoba prototipe kami, dan ini ada nilai-nilainya dari 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 3 itu setuju, 5 itu sangat setuju, seperti itu. Nah, di sini kami jumlahkan masing-masing user yang sudah menjawab. Di sini ada totalnya ada 77, totalnya ada 75, ada 82,5. Ini dijumlahkan kali 2,5 itu ibaratnya 25% kalau nggak salah. Lalu ketika sudah dikali, ini akan dirata-ratakan berdasarkan nilainya, berdasarkan nilai jumlahnya. Nah, ini skor rata-rata hasil akhirnya, seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.